Izinkan saya berdoa untuk saudara pagi hari ini. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa untuk jemaat BCM Pineng, Kedah, Perlis, bahkan mereka yang sudah ada di Sumatera Utara, dimanapun mereka kembali ke tempat mereka. Hamba berdoa, kasih karunia dan kemurahan Tuhan menyertai umat-Mu yang ada di Pineng, Tuhan. Yang ada di Kedah, yang ada di Perlis, dimanapun mereka berada. Biarlah hari-hari ini ketika kami berdiam diri, Tuhan banyak berbicara kepada kul-kul yang ada, kepada para pemimpin yang ada, membuat kami semua harus introspeksi, membuat kami semua harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati Bapak Gembala, berkati Pak Wempi dan Ibu Syera dan seluruh tim pengembalaan yang ada, seluruh jajaran. Tuhan memberkati mereka. Biarlah takut akan Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup mereka senantiasa. Berkati mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi jemaat BCM Pineng, Butterwood, Kedah dan Perlis. Sungguh luar biasa pagi hari ini boleh melayani Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin juga saudara-saudara kita yang sedang pulang ke Medan, ke Siantar atau dimanapun berada. Sekali lagi saya mau menyapa saudara semua. Shalom. Tidak terasa waktu sudah hampir 2,5 bulan memasuki bulan yang ketiga kita berdiam diri saudara, dan saya pun sudah tunggu ini janggut. Nah, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi, memang hari-hari ini banyak hal yang kita nggak mengerti, dan Tuhan mengajar saya dan saudara untuk banyak berdiam saudara. Bukan hanya kita saja yang berdiam, gereja pun berdiam, bahkan dunia ini pun sekejap berdiam total. Nah, pagi hari ini apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema khotbah saya pagi hari ini adalah Love in Action. Bagaimana kasih itu bereaksi, kasih itu bertindak di dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat baik-baik, satu kali Yesus sendiri pernah menyuruh murid-muridnya untuk berdiam. Ya, ketika sebelum Roh Kudus dicurahkan, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Setiap kali Tuhan mengizinkan segala sesuatu berdiam, Tuhan sedang ingin melakukan satu tindakan. Satu kali Musa juga dikejar-kejar dan di dalam ketakutan dikejar oleh Firaun, dia juga berdiam. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk Musa. Nah saudara, saya berani percaya dunia ini sekarang juga berdiam. Bangsa-bangsa berdiam, hampir merata. Di seluruh dunia, semua orang berdiam dan mulai sedikit demi sedikit bergerak. Terus apa yang harus saya dan saudara lakukan? Bagaimana sikap kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di BCM Pineng? Nah saudara yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan menjanjikan suruh murid-murid itu diam, mengambil waktu kurang lebih 10 hari, maka ketika dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 15, saudara, tiba-tiba mereka dipenuhi Roh Kudus. Saudara, waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa yang baru. Nah, waktu itu orang-orang yang lalu lalang di pusat kota Yerusalem bilang, ini mabuk ini kayak orang habis minum di lapo tua mungkin saudara ya. Tetapi Petrus dengan lantang berdiri, dikatakan mereka tidak mabuk karena hari baru pukul 9 pagi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid berdiam selama 10 hari. Terus hari ke-10 mereka menerima mujizat Tuhan, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah kalau kita perhatikan lagi, waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka ingat janji Tuhan sebelumnya. Kalau Roh Kudus itu turun, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, itu janji Tuhan. Tapi bagaimana mereka bisa bergerak? Bagaimana saya dan saudara bisa bergerak kalau hari-hari ini Tuhan melalui situasi dan peraturan pemerintah, peraturan negara, banyak menyuruh kita, saya dan saudara, berdiam, tinggal di rumah, jangan tinggalkan kota.
Terus apa yang bisa kita lakukan, saudara? Hari ini kita dipaksa semua untuk berdiam di rumah, berdiam di hostel, berdiam di dalam kota, bahkan kita nggak bisa kemana-mana. Bahkan gembala saudara yang saudara kasih pun nggak bisa bertemu keluarga. Karena masing-masing membatasi diri, saudara. Peraturan negara A, peraturan negara B, melarang orang untuk berterbangan, menyeberang ke kiri dan ke kanan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau kita lihat data, saya kemarin lihat data pada tanggal 8 Juni, saudara, Corona ini sudah menjangkiti 6,9 juta orang lebih. 6.960.259 orang. Bahkan dikatakan 401.000 lebih itu sudah mati, saudara yang dikasih Tuhan. Menjangkiti 208 negara dan daerah teritori. Merata di banyak tempat. Memang betul-betul kita ini memasuki satu masa di mana kita terheran-heran. Saya dan saudara tidak pernah mengalami sebelumnya, tetapi sesuatu yang nyata di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ito Laila yang saya hormati, jemaat BCM Pineng, kami pun mengalami hal yang sama, saudara. Kalau saudara dengar baru-baru ini di Batam, saudara, sebenarnya kejadiannya tanggal 26 April, saudara. Salah satu soundman, anak youth, umur 18 tahun, dia membantu pelayanan untuk online, saudara. Dia ternyata tanpa disadari dia terjangkit virus COVID ini, saudara. Menular kepada Bapak Gembala, saudara, yang di Eden, itu Pak Julianus, Pendeta Julianus. Tanpa disadari menular ke kiri dan ke kanan seluruh full time, kurang lebih 12. Bahkan terakhir menjadi 19, itu termasuk dengan keluarga-keluarga mereka. Dan terakhir hari ini yang saya lagi tapping ini untuk Bapak Ibu, yang terinfeksi itu sudah mencapai 39 orang, tetapi 3 orang sudah sembuh. Saudara, bahkan masuk koran menjadi headline, saudara, dalam negeri, luar negeri. Bahkan dikatakan HOG Eden Park itu klaster terbesar. HOG ini kompleks, saudara, di mana GBI Windsor ada di sana, STT Rail juga ada di sana, kantor pusat pendidikan kita yang ada di Batam. Nah, saudara, saya dan istri juga harus melakukan swab. Sebelumnya tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret sebenarnya, saudara, di mana itu epicentrum pertama COVID di wilayah Indonesia terjadi di Lembang. Waktu itu saya menjadi pembicara dalam satu acara yang ada di Lembang itu, menjadi pembicara untuk retreat gembala-gembala di bawah pembinaan Rayon 2, saudara. Dan singkat cerita, saya banyak kehilangan teman, sahabat, itu Bung Wempi, Pastor Wempi juga tahu, pastor-pastor misi semua tahu, saudara. Dan waktu itu kita belum tahu, saudara, karena tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 saya pulang tanggal 4 saya pulang ke Singapura, tanggal 4 malam nyebrang ke Batam, tanggal 5 meeting dengan para dosen STT dan tim pengembalaan yang digembalakan Pak Erwin, Pak Juliano, saudara, yang ada di Windsor. Kami meeting, habis itu saya ke Tanjung Pinang, habis itu saya harus terbang ke Makassar, terus saya ke Papua. Singkat cerita, malapetaka itu terjadi, saudara. Orang-orang yang dilayani, saudara, di Bandung, teman-teman, sahabat, saudara, saya harus kehilangan belasan orang, saudara. Bahkan ketika saya baru tahu mengerti bahwa itu COVID, saudara, saya juga mengkarantina diri saya mulai dari tanggal 22 Maret sampai tanggal 5 April, saudara, sebelum online pertama saya di Windsor, di Batam waktu itu. Nah, saudara, tiba-tiba saya dapat berita lagi orang yang antar jemput saya di Papua juga dipanggil Tuhan. Wah, saya bersedih hati. Nah, hari-hari ini kami mengalami satu proses lagi, saudara, di mana klaster kita, headquarter kita untuk pendidikan, bahkan gereja induk, salah satu gereja induk Rayon Misi yang ada di Batam, yaitu HOG, saudara, juga tiba-tiba terinfeksi dengan virus COVID. Kita nggak ngerti, saudara. Dan semua full time ini dibagi di 7 rumah sakit yang ada di Batam. Dan kita mau tetap bersyukur, saudara. Kenapa? Karena mereka menjadi pendoa-pendoa di tempat-tempat, di rumah-rumah sakit yang ada, 7 rumah sakit yang ada di Batam. Sehingga setiap Rabu
setiap Senin, Rabu, sampai Jumat ada menara doa yang dinaikkan saudara melalui Zoom dan bisa dilihat di YouTube. Nah, untuk itu saya mau katakan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Itu yang terjadi saudara. Nah, mau nggak mau saya tetap masuk lagi self karantin saudara, mengkarantina diri lagi. Sementara saya sedang menunggu hasil swab yang kedua yang belum keluar. Juga bapak-bapak dosen yang lain juga saudara harus di swab, karena kami di lantai 4, full timer gereja di lantai 6, menara doa lantai itu semua harus lakukan rapid test dan semua harus melakukan swab. Nah saudara, saya ingat pesan Tuhan di dalam Yesaya 25 ayat 4. Sebab engkau menjadi tempat pelindung, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Jadi mau nggak mau saya ingat saudara, kalau Tuhan itu betul-betul tempat perlindungan saya dan saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, jemaat Pineng, Kedah, Perlis, dimanapun saudara berada, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Tempat perlindungan, tempat Tuhan menutup bungkus kita, melindungi kita saudara, dari malapetaka, dari marabaya, tidak ada jalan lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan kembali saudara, ada banyak cerita di dalam Alkitab, bagaimana dari sejarah Alkitab kita bisa lihat bagaimana berdiam dan hasil setelah berdiam. Tuhan menyuruh Nuh dan keluarga berdiam kurang lebih 1 tahun saudara. Ketika Tuhan mau menghanguskan, meluluhlantahkan bumi, Nuh dan ketiga putranya bersama menantu, istri, dan mengambil sepasang binatang saudara, naik ke Bahtera, naik ke kapal saudara, kapal induk yang dibangun oleh Nuh bertahun-tahun. Supaya apa saudara? Supaya mereka boleh diluputkan dari banjir. Dan mereka di dalam kapal itu selama 1 tahun. Saya nggak bisa bayangkan betapa busuk dan baunya keadaan. Segala jenis binatang, hewan liar saudara ada dalam satu kapal bersama dengan mereka selama 1 tahun. Betapa bergumulnya mereka, nggak bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, hanya menikmati makan apa yang ada saudara. Nah saudara perhatikan, tetapi ketika mereka keluar dari kapal setelah masa berdiam selesai, apa yang terjadi saudara? Lihat, Nuh berhasil menanam anggur saudara ya, dan anaknya Sem, Ham, dan Yafet memberikan 3 generasi bangsa yang besar. Saudara bisa lihat di peta saudara ya, 3 benua saudara itu dari turunan Nuh. Nah saudara dikasih Tuhan, satu kali Elia juga ketakutan dalam keadaan ketika dia ditakut-takuti oleh Isabel, dia harus lari mengungsi saudara di Sungai Kerit, di mana di dalam ketakutan dan putus asa, Tuhan lebih baik aku mati. Kadang-kadang kita juga tertekan, putus asa, tidak ada pengharapan. Kita pikir, aduh lebih baik ngapain ya aku di sini ya? Kenapa begini ya Tuhan? Kenapa kau nggak panggil aku saja? Kadang-kadang sifat cengeng kita, saudara, sifat lebay kita keluar karena tekanan, masalah dan pergumulan. Elia juga begitu, dia hamba Tuhan, levelnya hamba Tuhan, saudara. Ketakutan yang membuat dia putus asa. Tetapi di dalam dia berdiam diri di Sungai Kerit, apa yang terjadi? Tuhan sudah buat mujizat, saudara. Saudara bisa bayangkan burung gagak, burung yang rakus, saudara, burung yang ganas seringkali dilambangkan dengan kematian, itu boleh memberi dia makan. Dan setelah dia keluar dari Sungai Kerit, hampir ratusan Nabi Baal dikalahkan oleh Elia. Nah saudara, ini kasih Tuhan, saya ambil contoh lagi Yunus, hamba Tuhan juga ini saudara. Lari dari panggilan, keluar frustasi saudara, ditelan ikan 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Saudara bisa bayangkan baunya, busuknya dalam perut saudara, asam lambung, asam ini saudara ya, bangkai, pencernaan saudara. Dan ketika dia sudah merasa waktunya tiba, dia dimuntahkan keluar. Akibatnya apa saudara? 1 kota Niniwe boleh dibenamkan. Saya berani percaya jemaat Pineng, Perlis, Kedah yang saya kasihi, saudara harus tahu bahwa Tuhan itu senantiasa bekerja di dalam segala situasi yang ada.
Nah, kalau kita perhatikan lagi, saudara, bagaimana Tuhan mengurung Yakub di rumah Laban, dikatakan apa, saudara? Dia lari dari kejaran Esau, dia lari, saudara, karena dia bohongi papanya, ayahnya dia bohongi, hak kesulungan abangnya dia ambil, dan dia lari, saudara, menumpang di rumah Laban. Akhirnya Laban menjadi mertuanya juga ikut menekan dia. Tetapi saudara perhatikan, selama bertahun-tahun hidupnya tertekan, saudara ya. Tetapi ketika dia keluar, apa yang terjadi? Penyertaan dan perkenan Tuhan membuat Yakub memiliki identitas baru menjadi Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik, saya percaya sekali itu. Sama dengan murid-murid ketika mereka terkurung 10 hari, nggak kemana-mana setelah berdiam dan menerima Roh Kudus, Petrus boleh berkhotbah. Alkitab katakan di Kisah Rasul pasal 2, 3.000 orang merespon akan Injil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, terus bagaimana dengan kita hari-hari ini? Saya berani percaya Tuhan juga sedang berbicara kepada kita, gereja Tuhan, baik yang ada di Pineng, di Perlis maupun di Kedah. Apa yang bisa kita pelajari? Saudara, apa yang dapat dan menjadi perenungan kita selama pandemik ini? Selama kita nggak bergerak, terus kita merenung, kita berfellowship, kita berdoa, apa yang kita dapat? Nah, saya ingat betul, saudara, tentang satu cerita bagaimana Ishak harus meninggalkan tempat kota, saudara, dan di mana satu masa dia ada di satu tempat yang waktu itu timbullah masalah kelaparan di negeri di mana dia ada. Jemaat BCM Pineng, baik yang di Kedah, di Perlis, kadang-kadang kan kita juga nggak mau, saudara ya. Harusnya kalau kejadian seperti ini enaknya kita di rumah, betul? Ishak, saudara, waktu itu dia juga di satu negeri yang sedang dilanda oleh kelaparan, bukan oleh pandemik, saudara, tapi kelaparan di mana orang semua kekurangan dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Gak ada pilihan bagi dia, saudara, karena dia mengalami masa kelaparan. Dia harus berada di satu negeri, di mana negeri asing bagi dia, dan dia dalam keadaan segala terbatas. Ketakutan, saudara, sampai akhirnya istrinya sendiri dia bilang itu saudaranya, karena dia takut orang bunuh dia. Itu keadaan Ishak zaman itu. Jadi kalau kita bayangkan sekarang, sama dengan pandemi COVID-19 ini, yang kalau kita lengah sedikit saja, mungkin juga akan mengancam nyawa kita, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, terus apa yang dilakukan Ishak waktu dia di dalam keadaan sesak, saudara? Dia melihat tanah yang tandus, negeri yang tandus, saudara. Dan yang dia lakukan adalah apa, saudara? Dia menabur. Di Kejadian 26 ayat 12-13 bilang begini, menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang ini menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam kondisi yang tidak baik, Ishak melakukan satu tindakan yang sangat radikal, yang berlawanan dengan konsep orang lain, saudara. Bahkan kadang-kadang konsepnya gak bisa diterima orang, bahkan keluarga mungkin juga gak bisa terima. Saudara, yang dilakukan oleh Ishak, dia menabur di masa yang sukar. Terus apa sih yang harus, pelajaran apa yang kita bisa compare dalam kondisi COVID sekarang sama dengan keadaan zaman Ishak dulu? Saudara, ini hanya contoh yang mana saya mendapat rema ketika Ishak menabur, dia diberkati. Apa yang dia tabur, saudara? Yang pertama, saya berani percaya dia menabur kasih. Dia mau melakukan itu, mau menabur karena dia tahu kalau tidak dia lakukan mungkin orang juga tidak akan makan. Mungkin akan kelaparan yang berkepanjangan. Habis itu dia menabur apa? Dia menabur waktunya. Dia menabur tenaga dan usahanya. Dan dia juga menabur kebaikan. Dia menabur juga tentu keuangan dia, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 4 hal ini saya mau ajak saudara untuk melihat sekarang kondisi gereja kita yang ada di Pineng ini. Menabur kasih. Saya berani percaya semua kita, gembala saudara, gembala-gembala kul yang ada, para pengerja, semua tetap menabur kasih. Tetap mau bersaksi, tetap menjalankan tugas dengan lapang dada, dengan kesukaan. Itu kasih yang bisa kita persembahkan buat Tuhan, buat sesama, buat orang-orang yang sekitar kita.
Saya juga melakukan hal yang sama, saudara. Mau nggak mau, tidak ada pilihan, tetap harus membagi kasih kepada orang-orang yang memerlukan. Oke, menabur apa lagi selain kasih, saudara? Kasih berarti kita juga mau bersaksi di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, kita tetap mau bersaksi. Saudara, saya masih ingat satu kali saya punya mbak yang bantu di rumah itu kepengen kali punya anak lagi, saudara. Dia anaknya sudah SMP dan dia sudah lama rindu punya anak. Terus istri saya ngomong sama saya, terus saya bilang, Mbak pengen punya anak ya, boleh nggak saya doakan? Tapi saya doakan dalam nama Yesus ya, karena saya Nasrani. Dia sudah tahu, iya Pak, nggak apa-apa. Saya doakan, Tuhan kau buka kandungan, sel telur yang sehat, sperma yang kuat, terjadi pembuahan. Nah, satu kali saya sedang di luar kota, tiba-tiba istri saya WhatsApp saya, dia katakan apa? Papi, Mbak itu lagi hamil loh. Oh puji Tuhan. Saudara, dari tempat yang jauh saya WhatsApp dia, selamat ya Mbak sudah punya dedek. Nah saudara, apa yang saya lakukan kemudian? Ketika lebaran kemarin, saudara, saya tahu saya tetap harus berbagi dan bersaksi untuk mengingatkan kebaikan. Saya WhatsApp dia, Assalamualaikum Mbak, mohon maaf lahir dan batin ya Mbak, selamat hari raya. Salam juga buat dedek yang ada di dalam kandungan, anak mujizat, jaga baik-baik, jaga kesehatan. Paling tidak saya memberi, saudara, saya menabur kasih, mengingatkan tentang anak mujizat yang didapat dalam doa. Ada banyak hal yang bisa saya dan saudara lakukan. Oke, kita masih bisa bersaksi dimanapun. Dengan WhatsApp kah, dengan telepon kah, mari kita menabur. Kita juga mau menabur waktu kita, tenaga kita, kebaikan kita yang lain. Saudara, ini kasih Tuhan, waktu dan tenaga. Mari perhatikan gembala kul yang ada. Kita perlu penguatan kul yang ada. Pemuritan akan membuat gereja kuat, saudara. Dengan kondisi yang terjadi sekarang pun saya percaya kita nggak tergoyahkan. Kenapa? Karena sel grup kita kuat. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga dikatakan, entahlah orang membangun dari jerami kah, daun kering kah, satu kali setiap pekerjaan orang akan diuji. Hari-hari ini gereja Tuhan diuji, saudara. Mereka yang datang hanya sekedar datang, mereka yang ibadah hanya sekedar ibadah, atau mereka ya on off, saudara ya. Gereja-gereja dengan motivasi yang saya nggak ngerti, saudara. Tetapi ketika kejadian ini, saudara, apakah mereka itu terbuat dari rumput kering, atau emas, perak, dan permata yang ada di dalam bumi, atau yang di luar yang sering ditonjolin, dilihat orang, saudara, itu semua akan diuji. Firman Tuhan bilang ujian akan membuat mereka itu kuat atau tidak kuat, saudara, terlihat atau tidak. Kalau orang tahan uji tentu dapat mahkota, kata firman Tuhan. Tetapi kalau mereka nggak tahan uji, mereka akan hangus. Hari-hari ini saya ingatkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan kul yang ada. Kita mau kuat, kita mau muridkan mereka, kita mau mendoakan mereka, saudara. Tapi jangan gagal paham. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau menguatkan mereka dengan pengajaran-pengajaran yang sehat. Bukan dengan pengajaran yang mengontrol roh mereka, spirit mereka. Seperti sihir dalam gereja, kalau kamu mau ini, kalau kamu nggak lakukan ini, kamu begini. Kita bukan ahli Taurat, saudara, yang membuat peraturan itu mengekang dan menghambat. Tapi kita mau mengajar, membagi hidup kita buat anggota-anggota yang kita gembalakan. Saudara bayangkan, gembala saudara nggak di tempat, tapi tetap jalan. Saya tadi bilang jangan gagal paham. Jangan seperti Yudas, saudara ya. Dia punya gembala yang baik, dia punya pemimpin yang baik, dia punya penasehat yang baik, dia punya konselor yang baik, tetapi dia gagal. Dia gagal bukan karena gereja Tuhan, dia gagal bukan karena ketua dia gagal bukan gembala yang sama, tapi dia gagal karena dia tidak mau berubah. Karakternya itu hak bebas. Saudara tinggal memilih mau betul-betul berubah apa tidak. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ada banyak buku-buku bagus, saudara yang kuliah, saudara boleh dikatakan satu kali Dietrich Bonhoeffer ini bilang, kekristenan tanpa pemuritan adalah Kristen tanpa Kristus. Jadi kita perlu memuridkan, artinya kita perlu membagi hidup kita menjadi teladan, menjadi contoh, bukan hanya berteori dari mulut, tapi hidup nggak jadi contoh. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan yang dipinang, ada lagi satu judul buku, The Disciple Making Church. Dikatakan begini, saudara, jikalau gereja tidak dikatakan menjadikan pemuritan sebagai agenda utamanya, maka penginjilan hanya sebuah fantasi. Jadi kalau kita nggak punya sel grup sekarang, saudara, itu gereja jadi gereja kaleng-kaleng. Nggak ada lagi yang mengembalakan. Tapi bersyukur,
Kul yang di Pineng itu luar biasa, saudara. Itu nomor 1 loh, saudara. Di grup Rayon Pak Niko ini, sel grup yang ada di Pineng, khususnya luar negeri, top, saudara ya. Bahkan kalau di urutan secara keseluruhan atau percabang, Pineng nomor 1 di seluruh pembinaan gembala pembina senior kita Pak Niko, saudara. Nah, saudara, makanya penginjilan tanpa pemuritan itu sebuah mimpi, sebuah fantasi. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, saudara? Kita mau menabur waktu, kita mau menabur tenaga pembinaan Kul di hostel, di rumah-rumah, saudara. Saya melihat, saya monitor, walaupun mungkin saya nggak perlu harus kasih tahu Pak Wempi, saudara. Saya monitor, saya lihat postingannya, wow, saudara ya, Kul tetap jalan, orang-orang tetap tergembalakan. Saya bersyukur untuk itu. Mari kita terus membina apa yang ada. Dan yang ketiga yang saya perhatikan, saudara ini kasih Tuhan, kita ini tetap mau bersyukur untuk Bapak rohani. Bersyukurlah saudara punya Bapak rohani. Paulus katakan begini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara boleh dengar khotbah yang bagus-bagus. Kita ini bebas sekarang, saudara ya. Media sosial ini wow. Saudara boleh nonton si A, si B, boleh lihat pengkhotbah ini bagus, penginjil ini mantap, ini suka berdebat, ini menyerang. Saudara boleh nonton semua, saudara boleh mendapat firman. Tapi ingat, saudara hanya punya Bapa satu orang, saudara. Bapak rohani saudara. Boleh banyak orang mengajar, tapi kalau saudara sakit, hanya Bapakmu yang memperhatikan. Kalau saudara punya masalah, hanya Bapakmu yang memperhatikan. Bukan mereka, penginjil yang hebat-hebat, saudara boleh dengar khotbahnya, tetapi Bapakmu yang peduli akan hidupmu. Makanya bersyukur untuk gembala, saudara. Bersyukur untuk gembala-gembala Kul yang boleh ada. Bersyukur untuk keluarga besar BCM Pineng ini, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga, kita perlu menabur kebaikan. Bukan hanya kebaikan, saya berani percaya kita juga mau menabur keuangan. Saudara, Galatia 6 ayat 2 bilang, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sungguh bersyukur gereja boleh ambil bagian, saudara boleh menabur, saudara boleh memberkati. Saya berani percaya, saudara ini kasih Tuhan, ketika engkau bertolong-tolongan, saudara, hati Tuhan ada di sana. Tuhan ada di hati orang-orang yang penuh belas kasihan yang menolong. Hati Tuhan adalah hati yang penuh belas kasihan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku tidak punya tempat tompangan, engkau memberi aku tempat tinggal. Ketika yang lain, ketika aku sakit, ketika aku di penjara, saudara, hati Tuhan ada di sana. Perhatikan komunitas kita. Mari lakukan bagian kita. Saya berani percaya inilah waktunya gereja Tuhan membuktikan Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Nah, saudara ini kasih Tuhan, sebagai terakhir, sebenarnya apa sih yang saya dan saudara cari? Suatu kali kita semua akan menjadi debu dan tanah. Mari kita jalankan bagian kita, saudara. Karena kalau saudara lihat keadaan seperti sekarang ini, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang hebat, mau gembala, semua saudara yang mau punya rumah banyak pun, mau punya mobil banyak pun, semua parkir. Mau pakai barang mewah pun gak bisa. Tuhan hanya mengajar kalau kita ini perlu hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudara yang dikasih Tuhan, di masa-masa ini mari kita merenungkan kembali ke firman Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.